Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa, yang dimana takwa ini adalah merupakan wasiat dari para nabi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita hingga sampai saat ini dan seterusnya. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 9 hari yang lalu kita sama-sama telah menyelenggarakan Hari Raya Idul Fitri. Itu berarti sebulan sebelumnya maka kita sama-sama telah menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Jadi seolah-olah baru kemarin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan disampaikan di bulan suci Ramadan. Namun ternyata hari ini Ramadan begitu cepat sudah meninggalkan kita. Jika kemudian kita mau mengevaluasi, maka kita akan mendapati bahwasanya diri kita mampu menjadi orang-orang yang soleh. Selama 1 bulan kita mampu menjadi orang-orang yang soleh di siang hari dan di malam harinya. Kita mampu berpuasa selama 1 bulan penuh di siang hari di bulan suci Ramadan. Begitu juga malamnya kita mampu untuk melakukan sholat malam, sholat tarawih, dan diakhiri dengan sholat witir di setiap malam kita. Belum lagi dengan ada yang mampu membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, ada yang mampu bersedekah 1 hari 1 juta dan seterusnya. Dan itu semuanya ternyata bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka masing-masing kita bisa mengevaluasi apakah selama 9 Syawal ini, di bulan Syawal ini dan di bulan-bulan berikutnya, apakah kita sama masih mampu menjadi orang-orang yang soleh seperti di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali membagi puasa menjadi 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan itu bisa berakhir ketika Ramadan sudah selesai. Sedangkan tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang mampu menahan dirinya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita beribadah, menyuruh kita menjadi orang soleh bukan hanya sampai di bulan Syawal. Namun Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka hendaknya kita menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang baik, beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sampai di bulan Syawal, melainkan hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka perintah ibadah kepada Allah ini adalah sampai masing-masing dari kita mendatangi keyakinan, sampai datang kematian kepada kita. Kalau ada yang kemudian ajalnya sampai hari ini, maka sampai hari inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang apa yang kita yakini hari besok, berarti Allah perintahkan ibadah sampai dengan besok. Dan begitu juga dengan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Khatib ingin mengajak bagaimana diri kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang soleh, baik itu di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan berikutnya. Oleh karena yang pertama adalah agar kita bisa istiqomah untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk menjadi pribadi-pribadi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati manusia. Allah lah yang menjadikan kita bisa menjadi orang-orang yang taat ketika di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan hati agar meneguhkan diri kita agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan, meneguhkan hati kita untuk tetap berislam, menjalankan ibadah Islam, dan agar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Hendaknya kita banyak bergabung dalam grup-grup yang ada di situ orang-orang yang soleh yang selalu mengingatkan kita. Ada orang-orang yang soleh yang kemudian mengingatkan kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini di majelis-majelis ilmu, di masjid-masjid banyak sekali kajian-kajian. Di YouTube banyak sekali konten-konten yang kemudian mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita gauli, ini adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengajak kita, mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita konsisten dalam beramal meskipun itu hanya sedikit. Karena dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Jadi sebaik-baik amal itu adalah yang konsisten meskipun itu sedikit. Kalau kemarin di bulan suci Ramadan kita mampu berpuasa selama 1 bulan penuh, maka di bulan-bulan yang lain maka ada puasa Daud yang hari ini kita puasa, besok kita tidak puasa, berikutnya kita puasa, dan berikutnya tidak puasa. Kalau kita tidak mampu demikian, maka ada lagi puasa Senin dan Kamis. Jadi dalam 1 pekan kita puasa Senin dan Kamis. Kalau tidak mampu juga, maka masih ada Ayyamul Bid, kita puasa 3 hari selama 1 bulan. 1 puasa nilainya 10, 2 puasa 20, 3 puasa berarti 30, maka sama dengan puasa 1 bulan. Jadi ketika setiap bulan kita puasa 3 hari, maka selama setahun sama dengan kita berpuasa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau misalnya dalam bulan suci Ramadan kita bisa tarawih, sholat malam setiap malamnya 11 rakaat, kemudian ditutup dengan witir, maka di bulan selain Ramadan maka pastikan kita tetap sholat malam meskipun itu hanya 2 rakaat, namun kita tetap istiqomah di situ. Begitu juga dengan sedekah, yang kalau bulan suci Ramadan kemarin mungkin sedekahnya ada yang sehari 1 juta, sehari 100.000,
Maka sekarang meskipun 10.000 atau 20.000, yang penting kita bisa istiqomah, konsisten dalam berinfak. Begitu juga dalam bacaan Qur'annya. Yang kemarin di bulan suci Ramadan mampu membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, namun di bulan selain bulan suci Ramadan tidak bisa, maka bisa dikurangi. Yang penting istiqomah, konsisten dalam membaca Al-Qur'annya. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, yang keempat adalah hendaknya kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka pastikan kita melakukannya. Semua yang Allah perintahkan pasti lakukan. Baru kemudian kita beranjak untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang Allah tetapkan maka kita kerjakan. Jadi di bulan selain Ramadan ini pastikan sholat 5 waktunya kita terjaga dengan baik. Baru kemudian kita susul dengan amalan-amalan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi untuk orang-orang yang istiqomah menjalankan agama Allah ini nanti ketika datang kematian, datang malaikat maut yang menghampirinya, malaikat akan mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan takut. Jangan takut akan apa yang akan kamu hadapi setelah ini. Masalah fitnah kubur yang akan kamu hadapi setelah ini, jangan takut karena kamu sudah istiqomah. Wala tahzanu, jangan bersedih kepada anak istri yang kamu tinggalkan setelah kamu mati. Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Ini diberikan kepada orang-orang yang istiqomah menjalankan agama ini sampai dengan datangnya kematian, bukan sampai datangnya bulan Syawal. Barakallahu li wa lakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benar takwa. Dari khutbah yang pertama tadi, khatib menyampaikan 4 hal yang kemudian insya Allah bisa membantu kita untuk istiqomah, bisa membantu kita untuk tetap soleh baik di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Yang pertama tadi, agar kita tetap istiqomah, tetap soleh, yang pertama tadi adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan diri kita agar tetap istiqomah. Kemudian yang kedua adalah dengan bergaul dan berteman dengan orang-orang yang soleh, menghadiri majelis-majelis ilmu dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah konsisten dalam beramal meskipun itu sedikit. Kemudian yang keempat adalah lakukan semua perintah Allah yang wajib, kemudian disusul dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kemudian adapun orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah istiqomah dalam agama ini, baik di bulan suci Ramadan maupun di bulan selain Ramadan, dia sudah tetap soleh, dia tetap rajin, maka kita harus meningkatkan level kita, meningkatkan level di atasnya. Yang tadinya soleh maka kemudian menjadi musleh. Orang musleh adalah orang-orang yang mengajak orang yang lain agar tetap soleh.
Jadi dalam Islam tidak ada yang penting saya soleh, mau tetangga saya tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat, bodoh amat, itu tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam yang penting saya soleh, yang penting keluarga saya, istri saya berhijab, anak saya berhijab, maka bodoh amat dengan yang lain. Maka perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Islam bukan agama yang bodoh amat. Islam bukan agama yang mengajarkan kepada kita untuk kesolehan pribadi, tidak. Namun kita mengajak kepada orang lain untuk tetap soleh dan sama-sama soleh dengan kita. Jadi hendaknya masing-masing kita mengambil peran dakwah, mengambil peran dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang punya ilmu bisa berdakwah dengan ilmunya, yang punya tenaga bisa berdakwah dengan tenaganya, yang punya uang bisa membantu dengan uangnya, yang punya tanah bisa membantu dengan tanahnya, dan yang lainnya. Maka insya Allah akan menjadi negara yang baldatun warabbun ghafur, baldatun warabbun ghafur, negara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahu akbar. Aqimus shalah.